Baik teman-teman, jumpa lagi di sesi kali ini ya. Dan kali ini kita akan berbicara bagaimana berlatih public speaking. Ini yang khususnya untuk sesi ini saya tujukan ke kepala desa atau lurah ya. Kepala desa atau lurah dalam sambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 di 17 Agustus nanti. Nah, perayaannya kan macam-macam, ada yang tanggal 17, ada yang sesudahnya gitu ya. Nah, ini sambutannya. Secara umum sama dengan sambutan-sambutan yang lainnya, hanya nanti kan diisinya tentu berbeda karena setiap pejabat kan punya rentang kekuasaan, rentang wewenang yang berbeda. Jadi kalau kepala desa atau kepala kelurahan atau lurah tentu area wilayahnya adalah di desa atau lurah itu. Jadi ada RT, RW kan begitu ya, perangkat desa, perangkat kelurahan. Karena itu yang akan jadi acuan kita. Jadi sama semuanya. Di situ ada pembukaan, kemudian ada isi dan ada penutup. Tapi nanti akan ada bedanya dengan video saya yang sebelumnya, yaitu tentang sambutan ketua RT ya. Ini pada kepala desa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tapi Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga perlu informasi bagaimana sih untuk sambutan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke, begini. Jadi ada pembukaan, itu berisi salam, kemudian penghormatan pada orang-orang yang memang hadir dalam acara itu yang harus kita hormati, kemudian isi dan penutup. Saya langsung ke contoh ya. Oke, kita mulai. Ini sambutan seorang kepala desa atau kepala kelurahan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sesepuh, bini sepuh Desa Tanjungan, dan juga yang saya hormati para perangkat Desa Tanjungan, Kepala Dusun, Dusun Tanjungan, kemudian Dusun Jeruk, dan juga Dusun Suko. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, pada tahun 2026 ini. Kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, karena itu puji dan puja syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan saya sayangi, juga ketua RT, ketua RW, anak-anak muda dalam Karang Taruna yang saya sayangi. Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia itu tentu saja ada beberapa hal yang harus kita ingat. Kita tidak saja mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan negara ini ya, tapi juga kita mendoakan. Tidak saja mendoakan, tapi kita juga mewarisi nilai-nilai luhur dari para pejuang itu. Nah, mewarisi itu seperti apa? Apa seperti yang disampaikan Bung Karno, bahwa perjuangan setelah kemerdekaan itu lebih sulit karena harus melawan bangsa sendiri. Apa maksudnya? Kan begitu. Jadi, yang dimaksud oleh Bung Karno itu sama dengan kondisi sekarang ini. Kita sudah merdeka, maka musuh kita itu adalah bangsa sendiri. Bangsa sendiri bagaimana? Ya bangsa sendiri yang membuat kerusakan. Karena ada kelompok yang membangun, mengisi kemerdekaan itu, ada kelompok yang merusak kemerdekaan itu. Perbuatan-perbuatan merusak hasil pembangunan itu juga musuh bangsa kita. Karena itu mari kita semua saling rukun, seluruh warga Desa Tanjungan ini, supaya kita bisa mengisi kemerdekaan itu. Nah, orang-orang yang tergolong merusak itu seperti apa? Ya orang-orang yang kalau di atas sana kan korupsi, Pak. Tapi kalau yang ada di desa ini kan kejauhan, apa yang mau dikorupsi di desa gitu ya. Nah,
tentu saja yang kita lakukan adalah mendidik anggota keluarga kita supaya tidak ikut-ikutan merusak bangsa ini. Di antaranya ya mematuhi aturan-aturan yang ada, kemudian tetap berbuat baik, tetap menjaga etika dan estetika. Nah, yang paling penting anak-anak muda ini, khususnya yang di Karang Taruna ini ya, jangan sampai kemudian ikut-ikutan merusak diri sendiri. Minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, ayo mulai dihindari. Karena itu sebetulnya ya musuh bangsa kita sendiri tadi itu. Jadi merusak diri sendiri sama dengan merusak bangsa. Karena kan bangsa itu terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga ada dalam RT, RT dalam RW, kemudian meningkat lagi dalam satu dusun dan satu desa, satu kelurahan. Nah, itu akan menjadi sebuah negara ketika dikumpulkan jadi satu. Karena itu kita mulai dari keluarga kita. Ayo saling rukun, kebersamaan. Kalau ada anak-anak kita yang salah ya diingatkan dengan kasih sayang, Pak ya. Bukan dengan permusuhan, tapi dengan kasih sayang, didasari rasa sayang kita pada anak-anak. Semuanya saja, siapapun yang tahu kalau ada, mari kita rangkul, bukan dimusuhi Pak ya, dirangkul dengan sayang supaya terhindar dari perbuatan kerusakan itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi evaluasi kita semua supaya dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 itu kita benar-benar bisa mewarisi semangat perjuangan. Kalau perjuangannya seperti mereka tidak bisa Pak ya, karena waktunya sudah lewat. Mereka berjuang, bertempur, berperang gitu. Kita kan sudah tidak. Jadi seperti yang dikatakan Bung Karno, yaitu melawan bangsa kita sendiri. Bangsa kita sendiri yang mana? Yang membuat kerusakan itu. Dari keluarga. Gitu Pak nggih. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa diberikan jalan yang baik untuk ke depan, dan desa Tanjungan ini tetap bisa jadi desa yang benar-benar maju, membangun, bukan membuat kerusakan. Dan nanti pada waktu acara-acara peringatan 17-an berikutnya, lomba-lomba yang lainnya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah membuat acara ini bisa berjalan sampai hari ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu PKK semuanya yang juga memberikan kontribusi dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Saya sendiri secara pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh ya, contoh. Jadi ada pembukaannya tadi, salam-salam, kemudian pada penghormatan pada orang-orang yang memang kita hormati gitu ya. Kemudian isi. Nah, isi disesuaikan. Kalau tadi saya bikinkan secara umum kontekstual sekarang ya. Banyaknya anak-anak yang terlibat kasus miras, narkoba, tawuran dan segala macamnya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh. Tapi kalau memang ada permasalahan yang di desa itu sedang dialami ya bisa dibawa di situ, tapi solusi Pak ya, jangan menghujat atau memusuhi yang sudah terjadi itu, tapi merangkul supaya semuanya bisa lebih baik lagi, lebih rukun lagi atas nama persatuan dan kesatuan. Nah, itu yang bisa saya contohkan. Secara umum sebetulnya ini bisa dipakai juga untuk ini apa? Sambutan-sambutan siapapun Anda gitu ya. Tidak harus kepala desa. Kalau Anda RW ya tinggal menyesuaikan rentang wilayahnya saja di RW mana. Kemudian kalau RT ya bisa diambil, ini juga contoh sebagai RT di wilayahnya saja yang didialogkan gitu ya. Kemudian juga kalau di perusahaan ya bisa diambil, ini tinggal menyesuaikan isinya. Kalau pembukaannya kan sama, pembukaan kemudian isi ya isi sesuai, kemudian penutup. Tiga hal itu, yang dua pasti sama, yang atas sama yang bawah, tinggal menyesuaikan siapa saja yang hadir di situ. Tidak perlu nervous atau gugup. Satu cara untuk mengatasi kegugupan itu adalah kuasai materi yang akan Anda sampaikan pada sambutan itu.
Jadi bisa dibikin 3 hari sebelumnya, dipelajari, dibaca, kuasai betul materi yang akan disampaikan. Karena penguasaan terhadap materi yang akan disampaikan itu akan membawa satu kepercayaan diri untuk Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam dan sukses selalu.